Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it away. Tonight we gonna let it away. Tonight we gonna let it away. Just like the sunrise, we gonna let it away. Armada yang akan saya naiki. Yuk, ini kita lihat-lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wilgani. Nah, pagi ini saya sudah berada di Terminal Bus Purabaya Bungurasi. Ini saya barusan turun dari Gunung Hatta Double Decker Jakarta Malang. Tapi saya turunnya di Terminal Purabaya Bungurasi ini. Nah, dari Terminal Bus Purabaya Bungurasi ini rencananya saya akan nyebrang menuju ke Makassar bareng salah satu kapal yang bisa dikatakan mewah yang ada di Indonesia, yaitu DLU Dharma Kencana 7. Nah, ini mungkin dari sini nanti saya akan ke Tanjung Perak menggunakan bis kota. Tapi ini saya lagi nunggu teman saya dulu, yaitu ini pasti teman-teman sudah banyak yang tahu ini ya, yaitu Mas Andriawan Pratikto dan Mas Rio Handoko. Tadi sih Mas Rio-nya udah nyampe Mojokerto ya, dia naik bis Sugeng Rahayu. Kalau Mas Andriawannya itu naik Harapan Pare yang dari Blitar, mungkin sampai Jobangan situ. Jadi sekarang kita tunggu dulu Mas Rio dan Mas Andriawannya, terus kita santai-santai lihat-lihat bis dulu ya di Terminal Purabaya Bungurasi. Ini keluar ke arah terminal dulu. Ini mau cari makan sambil nge-grab aja, soalnya jamnya mepet ini ya. Udah jam 6 lebih. Kapalnya jam 8 jadwalnya. Nih, halo Mas Tito. Woi, siap. Panutanku ini. Ini Mas Rio Handoking. Mangan apa iki? Mangan apa? Anu ya, golek sing murah ya, sing murah meriah. Biasanya di daerah kene lho. Murah tapi enak ya. Ke Alfamart dulu cari bekal, karena kan harga makanan di kapal bisa dikatakan lebih mahal ya, jadi kita beli di sini biar hemat. Rawon dulu. Gelem sambel ra? Ojo, ngawur hei. Gede ya, asli. Juluk perahu. Oh, nggih, siap. Etek asli. Nggih, siap. Ya mesti foto-foto tok, tambah. Oke, ini sekarang sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Perak ya. Tadi naik Grab dari Bungurasi dan itu kapalnya udah sandar jam 8 pas ya ini. Di jadwal sih jam 8, tapi kemungkinan itu biasanya kalau kapal itu molor 2 jam lebih ya. Dan sekarang ini sebelum masuk ke kapalnya, kita itu harus validasi rapid test dulu. Validasinya di depan situ. Yuk kita validasi rapid test dulu. Oh ya, itu tempat validasi rapid test. Oh, ini antri validasi nih. Sini.
Ini kita antri validasi. Lama ya antrinya ya. Untuk persyaratannya yaitu rapid test antigen dan vaksin gitu. Cuma yang divalidasi yang rapid testnya aja. Kita antri dulu. Ini habis validasi itu di stempel gini loh. Ini sama ditandatangani. Udah kita aja. Terus ini tadi dikasih ini kertas ini untuk ngisi. Cuman kalau teman-teman punya aplikasi e-hack nggak usah ngisi lewat kertas ini, lewat aplikasi aja di scan barcode-nya gitu. Tuh di sana tadi. Nah, di sini tuh ada tempat apa ya? Tempat nongkrong, tempat ngopi yang sangat recommended. Mungkin kalau teman-teman pas gabut gitu bisa ke sini, ke Surabaya Northway SNK di atas sana. Jadi ngopi, view-nya itu kapal. Terus lihat kapal berangkat, kapal datang gitu. Pokoknya seru. Ini naik cuman ini sekarang lagi tutup ya. Jadi kita nggak bisa nyobain gitu. Ini sekarang udah lumayan sepi tempat validasinya. Tadi validasinya di sini ya. Ini penumpangnya nggak seberapa ramai sepertinya ini ya. Loh, tapi di luar-luar itu banyak. Kayaknya di ruang tunggu yang sana sih penumpangnya itu. Oke, sekarang kita coba lihat di ruang tunggu. Ini ruang tunggunya, lihat. Nah, seperti ini. Ini ruang tunggunya nggak pakai AC ya, berkipas. Jadi lumayan panas, lumayan sumuk. Lihat. Ini barang bawaan orang-orang juga banyak sekali ya. Ini ada yang tidur-tiduran gitu. Itu alas gitu. Ini kita lihat ada kapal apa tuh. Nah, ini ada kapal yang akan kita naiki, Dharma Kencana 7 tujuan Makassar. Tapi ini masih belum boleh masuk ya, karena kapalnya juga baru datang. Jadi mungkin masih dibersihin. Dan depannya Kencana 7 itu ada kapal Kirana 3. Itu tujuan Sampit. Gitu. Itu ada Gapulu itu ya. Oh iya, itu ada KM Gapulu juga. Ini jam 11 kurang seperempat. Ini ada woro-woro untuk masuk ke kapal. Boleh masuk ini, lihat. Ini para penumpang udah mulai bergegas masuk. Ini jatah Mas itu bawa ini. Ayo Mas itu bawa. Nah, kapan mana kan ngongkon gini kan? Nah, bawa. Ini sebelum masuk ke sana, ini kita cek dokumen dulu. Yang dicek itu ada KTP, tiket, surat vaksin, sama rapid test yang sudah divalidasi. Dan ini lihat antrinya. Wow. Ini petugasnya yang buka cuma satu ini ya. Ini padahal ada 3 ini. Wah. Ini tiketnya jadi seperti ini ya. Itu barusan boarding di sana, Mas Tito. Oke, lanjut ke sana. Wah, barang bawaan saya berat. Tas saya berat banget ini. Kuy, ke sana yuk. Oke, teman-teman, di sini nih sepertinya udah step terakhir ya. Setelah kita tadi melewati beberapa step tadi, ini kayaknya step terakhir untuk masuk ke kapal. Cuman ini masih belum dibuka. Nanti kita masuknya lewat pintu ini. Dan ini view-nya juga langsung laut. Ini banyak banget, lihat orang-orang yang nungguin kan. Ini itu ada KM Gapulu yang tadi ya, Dharma Kencana 7-nya itu. Nih. Lumayan ribet dan lama ya untuk proses masuk ke kapalnya. Nih, Gapulu, bau-bau Makassar, Surabaya, Jakarta kalau nggak salah. Ada kapal Awu. Ini friendly ya, rute awalnya yaitu Kumai Pangkalan Bun, Surabaya, Benoa, Bima, terus lanjut ke Waingapu, Ende Kupang, dan berakhir di Kalabahi BP. Ini kapalnya baru mau sandar ini ya. Oke teman-teman, nah untuk pembelian tiketnya sendiri ini kemarin yang beli Mas Andriawan ya, tapi belinya melalui webnya
tiketdlu.go.id. Nah, di sini teman-teman juga bisa ngecek jadwal kira-kira kapan aja kapal yang ada. Nah, ini coba kita masukkan pelabuhan Surabaya tujuan Makassar ya. Kita cek harga tiketnya. Dan ini, nah untuk harga tiketnya sendiri untuk kelas VIP 460, kemudian kelas 1 410, kelas 2 390, kelas 3 360, dan yang ekonomi 320. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengecek kira-kira jadwal kapalnya berangkat kapan gitu. Jadi apa ya teman-teman, nggak usah repot-repot kayak datang ke pelabuhan gitu buat tanya-tanya, cukup lewat webnya sini aja sudah bisa, atau di aplikasinya DLU gitu. Ini 1447 ini masuk kapal, lihat rame banget. Wow, jalan ini Pak. Nih. Wow. Ini ada KMP Awu tadi ya. Arah Sampit kalau nggak salah tadi. Lupa saya ini. Nah, ini setelah nunggu dari jam 8 pagi ya. Ini sekarang hampir jam 3, akhirnya kita baru masuk ke kapalnya. Nggak tahu juga nanti itu kapalnya berangkatnya jam berapa, yang penting kita masuk dulu ya. Akhirnya ini habis ini kita bisa terbang. Oke teman-teman, ini dia kapal yang akan saya naiki. Lihat, gede banget kan. Kapal ini sendiri dibangun di Tokyo pada tahun 1993. Jadi umur kapal ini sekarang itu sudah 28 tahun ya waktu video ini dibuat. Ini masih tuan kapal ini ketimbang saya. Nah, kapal ini merupakan kapal tipe Roro. Apa itu Roro? Jadi Roro adalah kapal yang bisa dikatakan intinya itu berfokus pada muatan kendaraan. Beda dengan seperti kapal Pelni yang memang lebih mengutamakan penumpang. Untuk kapal ini sendiri memiliki panjang 186 meter dan lebar 27,5 meter dengan total kapasitas muat 1060 penumpang dan 265 truk atau mobil. Wow, banget tentunya ini ya. Dan kapal ini juga bisa dikatakan salah satu kapal termewah yang ada di Indonesia. Kapal ini tuh dalamnya istimewa banget, kayak bukan kapal ya. Terus kalau dilihat dari luar gini kayak apa ya, kayak gedung berjalan gitu, besar banget kalau dilihat asli itu. Nah, penasaran apa saja fasilitas dan seperti apa interior kapal ini? Simak videonya hingga selesai ya. Yuk kita masuk bun. Wah, ini tadi ombaknya agak besar sih, itu lihat. Tapi kapalnya itu nggak goyang sama sekali, lihat. Tuh, nggak goyang sama sekali. Untuk tingginya 4,3. Gitu. Wih, kita naik yuk. Kita masuk ke lobi. Gila. Tapi emang tinggi sih sampai sana, lihat. Yuk. Kok lift sih eskalator ya? Eskalator. Teman-teman, jadi di sini itu adalah tempat untuk upgrade kelas. Nah, ini kemarin kami bertiga ini saya sama Mas Tito kelas 1, yang ini kelas ekonomi ini. Jadi ini rencananya mau upgrade ke VIP. Nah, ini sedang nunggu apakah ada kamar yang kosong atau tidak. Ini kemarin belinya itu terlalu mendadak ya. Jadi yang kelas VIP udah penuh di webnya gitu. Jadi kita coba tanya upgrade di dalam kapal. Ini saran saya buat teman-teman yang mungkin niatnya emang VIP, mending dari awal langsung beli VIP gitu. Sip. Capek ini saya. Kaki saya capek banget. Soalnya kemarin sambungan ya, dari Jakarta langsung nyambung ini. Kayaknya review kapalnya nanti aja dah. Ada.
330. Ini yang kelas 1. Tadi sebenarnya saya sama Mas Tito sama Mas Rio ini mencoba upgrade ke kelas VIP, tapi itu kelas VIP-nya udah penuh. Nah ini mungkin buat pembelajaran teman-teman aja ya yang mau pesen tiket. Kalau semua niatnya VIP, mending langsung tiket VIP ya. Kemarin kita belinya tuh tunda ya. Udah tunda. Itu nunggu hasil rapid dulu. Memastikan kami semua itu negatif. Negatif langsung pesen tiket. Dan ternyata Mas Tito browsing lihat webnya, ternyata udah hilang ya kelasnya aja. Setelah ya. auto panik. Untung masih ada yang kelas 1 ini. Jadi kita pesen yang kelas 1 ini. Bedanya apa Mas sama VIP Mas? Mungkin bedanya ya lebih lebar ya. Terus untuk kamar mandinya itu ada bathtubnya kalau kelas VIP. Kalau bedanya sama kelas ekonomi gimana Mas? Kebetulan tiket saya memang ekonomi Mas, cuman sebentar, saya harus jujur sih. Kebetulan tiket saya memang ekonomi Mas, cuman karena saya pengen numpang di sini ya udah saya numpang di kelas 1 ya. Oke, siap. Tadi sudah nyoba upgrade tapi nggak dipanggil ya udahlah kita ke sini aja. Tunggu sini aja ya Mas. Tunggu sini aja. Oke, nanti dipanggil ada ada ini. Ada sound speakernya kok ini. Ada speakernya di sini. Iya. Nah, ini nunggu dari jam 8 tadi. Mantap. Sampai kelaparan, capek semua ini. Ya Oke. nanti mungkin habis ini kita akan ke atas lihat keberangkatan kapal ini. Oke, sekali. Ayam geprek ada? Kenapa? Semuanya ada Mas. Aku sama yang bisa. Ini somainya dapat 4 biji nih ya. Ini harganya 15.000. Ini makan sambil lihat laut. Anjay. Oke, ini setelah minum makan kita coba keluar lihat. Wah, syahdu banget hawanya. Dan di sini tuh masih banyak kayak ruang-ruang kosong gitu ya, lihat. Ini nggak ada apa-apanya. Pol, syahdu banget ini lihat. Wah, mantap bun. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Pukul 18.22 kami mulai meninggalkan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ini merupakan pengalaman pertama saya berlayar dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Pelayaran ini akan menempuh jarak kurang lebih 800 km dengan kecepatan kapal rata-rata 14 knot atau sekitar 25 km per jam dan diestimasikan waktu berlayar kurang lebih 32 jam. Bismillah, semoga lancar selalu, selamat sampai tujuan.
tadi udah mencoba tidur ya, karena Mas Tito kakinya sakit sama Mas Rio tadi. Ini tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, ada makanan datang. Ini kita makan dulu jadi sebelum tidur, biar tidurnya nyenyak. Pada seluruh asisten dan rencana tujuan terhormat, bahwa hidangan makan malam Anda telah kami hidangkan bagi para pelanggan kelas ekonomi dan kelas keuangan. Inilah kondisi penumpang upgradean. Padang Bengkulu. Aduh ya Allah ya Allah. Tolak. Oke teman-teman, ini sekarang udah pagi ya. Ini kemarin semalam itu full tidur karena emang udah capek banget ya. Kemarin itu dari jam 8 sampai jam 6 sore itu nungguin kapalnya berangkat. Dan hari ini nanti kita akan review kamar yang ada di sini dan nanti kita akan muter-muter jalan keliling kapal. Ya masuk Pak. Iya Pak. Ini Mas Rio bawa bekal kopi. Nih. Nah, ini mau bikin kopi dulu. Ini barusan dapat makan pagi. Ini ada telur, tahu, sama sayur, sama puding, sama teh hangat. Tadi pilihannya teh hangat atau kopi. Gitu. Nih. Oke teman-teman, ini tadi habis makan ya, ngisi stamina, mandi juga udah. Mas Andriawan sama Mas Rio juga udah mandi. Nah ini sekarang waktunya kita review kamar yang semalam kita tiduri, yaitu kelas 1 dengan nomor kamar 230. Yuk kita masuk kamarnya. Nah ini sebelum masuk, kita itu sebenarnya dapat kunci sendiri-sendiri ya. Jadi tiap kamar itu punya kunci sendiri-sendiri. Jadi untuk keamanan itu bisa dikatakan aman lah ya. Yuk kita masuk yuk. Sekarang kita sudah ada di dalam ya. Jadi kalau di dalam itu seperti ini, lihat. Wah. Nah, ini baru masuk. Di sini nih ada toiletnya. Yuk kita coba buka toiletnya. Nah seperti ini. Ini kita nyalain dulu lampunya ya. Oke. Nah kalau toiletnya sendiri, ini tuh toiletnya masih khas banget, khas Jepang ya. Ya emang kapal ini khas Jepang ya. Kapal ini tuh ex Jepang dan dibuat tahun 1993. Nah ini untuk pengaturan tombol-tombolnya ini juga bahasa Jepang ya. Jadi ini nggak ngerti saya artinya ini. Jadi ini cuma baca dari indikator gambarnya aja gitu. Ini ada tempat tisu, tapi ini tisunya nggak ada ya. Mungkin lupa, mungkin nggak ngisi. Terus sabun juga nggak ada sabunnya. Terus ini ada kaca, wastafel, dan di sini ada klosetnya lihat. Dan ini untuk pembuangannya ya. Terus kalau di sini mandi itu di sini. Ini ada tirainya gini.
Nah, mandinya di sini tuh pakai shower ya teman-teman. Dan ini yang saya suka dari kamar mandi ini, yaitu kemarin ya, saya itu kan ini pertama masuk sini kan masih apa ya, masih belum tahu lah, masih belum tak coba-coba. Saya langsung mandi aja tuh, saya nyalain showernya. Nah, ternyata di sini tuh ada pengaturan air suhunya. Jadi kemarin itu suhunya waktu saya mandi itu pas 40. Saya langsung kaget kok panas banget gitu. Ternyata di sini ada pengaturan suhunya. Ini ada putarannya, yaitu ada dari 30 dari 0 sampai 50 derajat. Jadi bisa menyesuaikan kondisi tubuh teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut ke sana. Kita tutup dulu ya. Nah, ini sekarang kita geser ke sini. Nah, di sini ada 2 tempat tidur sebenarnya ya. Yang tempat tidur utama yaitu yang ini sama ini. Nah, untuk yang kelas 1 ini itu harga tiketnya 410.000. 410.000 itu maksudnya bukan untuk satu kamar ya, tapi untuk satu bed. Jadi seumpama teman-teman nih sendirian gitu, mungkin bednya juga bisa dicampur dengan orang lain. Berhubung kemarin saya udah janjian sama Mas Andriawan, jadi ini saya dapat sekamar sama Mas Andriawan gitu. Dan kalau di webnya itu kan apa ya, kalau pesan online itu satu kelas kan isinya untuk 2 orang. Nah, ternyata kalau udah masuk di kapal sini ternyata bisa diisi untuk 3 orang gitu. Oke, sekarang kita coba duduk di sini ya. Nah, untuk kasurnya sendiri ini tuh ya kalau tingkat keempukannya itu bisa dikatakan standar aja sih ya, lumayan lah. Dan terus ini dapat bantal. Ini bantalnya ini yang saya sayangkan ya. Bantalnya ini kecil banget ukurannya, segini ya Pak. Terus ini tipis. Jadi kalau saya tidur semalam kan saya apa ya, terbiasa agak tebal bantalnya, itu saya tekuk gini gitu. Dan di sini tuh juga tidak dapat selimut ya, asli dah. Semalam itu dingin banget, dingin pol loh. Kan semalam saya tidur pakai celana pendek, terus ya pakai kaos biasa. Malam itu kebangun saking dinginnya ya, saya sambil selimutan sarung padahal. Nah, terus karena saking dinginnya saya ambil jaket, pakai celana gitu supaya bisa tidur. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan untuk DLU. Seumpama ini ditambahin selimut gitu, selimut yang agak tebal gitu, mungkin mantep ya. Kalau siang gini sih AC-nya sih itu ya bisa dikatakan ya standar aja, nggak dingin-dingin amat. Cuma kalau malam itu wah asli dingin pol. Kemarin padahal AC-nya juga udah di setting yang paling rendah, itu masih dingin banget. Yuk kita geser ke sini. Di sini ada meja sama kursi. Jadi mungkin teman-teman yang naik kapal ini itu sambil kerja juga bisa, tapi dengan catatan kerjanya yang tidak membutuhkan jaringan internet ya. Karena kalau udah di kapal gini itu jaringan internet itu hilang. Dan kalau kemarin barusan masuk, pertama kali masuk, itu yang didapat dari fasilitas kelas 1 itu yaitu ini, 2 air mineral klub ini. Kalau yang kayak ini bukan ya, ini bekal sendiri. Dan di sini ada menu makanan. Untuk harga makanannya sendiri, menurut saya sih ya masih bisa dikatakan wajar ya, nggak mahal-mahal amat. Ini seperti bakso 15.000, somai 15.000, soto daging 20.000. Ya kalau dibandingkan di darat sih masih imbang-imbang aja ya, bedanya nggak terlalu banyak gitu. Mungkin ini dari minumannya sih aja yang agak bedanya agak lumayan mahal ya. Es teh 10.000, minumannya ini 10.000-an semua. Nah, tapi ternyata kalau di sini itu ada menunya doang, tapi makanannya seumpama pesen terus minta diantar ke sini itu nggak bisa. Jadi kita cuma bisa lihat ini aja, terus makannya pesennya tetap ke restoran atas gitu. Terus ini di sini ada laci, ini buat naruh-naruh barang gitu ya. Dan di sini ada tombol untuk nyalain lampu-lampu ini semua. Nih coba. Nah, terus ini ada jam juga. Terus ini, nah ini nih yang mantap ya. Di sini ada untuk mengatur volume speaker yang ada di kamar ini. Nah di kamar ini kan ada speaker tuh di atas. Nah speakernya kan biasanya kayak kapal mau berangkat, terus sholat, terus jadwal makan gitulah. Nah itu bisa diatur volumenya di sini. Jadi mungkin
kurang kedenger gitu bisa digedein di sini, mungkin kekerasan bisa dikecilin di sini. Dan ini dia, kalau masalah kebersihan di sini itu sudah disediakan tempat sampah ini. Dan kalau tempat sampahnya udah penuh, kalau pagi itu tadi ada petugas dari kapal ini untuk mengambil sampah-sampah ini. Kita alihkan dulu ya. Dan di sini tuh ya, kalau di kamar sini tuh view-nya langsung laut. Tuh, view-nya langsung laut. Dan ini kan posisi ombaknya lumayan gede. Itu di kamar ini tuh kayak nggak berasa apa-apa ya, kayak duduk di rumah aja gitu, kayak santai gitu. Cuma ya agak sedikit kerasa goyangan dikit. Ini lihat, ini air aja kalau semua ditaruh, nah nggak goyang kan airnya. Ini airnya masih anteng-anteng semua. Kita geser ke sini. Nah, di sini ada hiburan. Ini satu-satunya hiburan yang ada di kamar ini, yaitu televisi, karena internet juga nggak ada kan. Nah, ini televisinya, ini lihat remote-nya, ini remote bahasa Jepang. Ini nggak ngerti artinya ya, ini main kira-kira aja ini. Ini Mas Rio tadi nyoba-nyoba nih pagi nih. Ini kita coba nyalain ya. Dan ternyata ini bisa ya, ini nyala, lihat. Jadi ini satu-satunya hiburan di kamar ini yaitu nonton TV. Kita matikan lagi ya. Dan terus ini mungkin bisa jadi catatan buat teman-teman ya. Kalau kesini itu, ini lihat ke bawah. Nah, di sini colokannya itu colokan khas Jepang ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang mau naik kapal ini saya saranin untuk bawa adapter gitu. Tapi di sini tadi Mas Tito itu cari-cari, ternyata di belakang TV itu ada colokan yang bisa untuk colokan Indonesia yang 2 itu. Tapi kalau saran saya sih ya, ini bawa aja adapter, terus bawa kabel olor, terus sambil ngecas, sambil HP-an, sambil tiduran malah mantep ya. Terus di sini ini ada gantungan biasa. Dan ini kalau di atas ini tuh ini blower AC ya. Ini ada, ini juga bisa diatur, diputar-putar untuk menyesuaikan tekanan udaranya. Terus ini ada speaker dan ini ada, ini sepertinya ini indikator pendeteksi rokok, ini asap rokok ini. Bener gak sih? Ini pendeteksi asap rokok. Jadi kalau di ruangan ini teman-teman itu nggak boleh ngerokok ya. Untuk ngerokoknya di luar. Di luar itu banyak banget kok tempat titik-titik untuk rokok, seperti di restoran, di dekatnya tempat informasi gitu juga ada. Dan ini kemarin kan saya sama Mas Tito itu pesen yang kelas 1 ini. Kenapa nggak pesen yang VIP? Karena kehabisan tiket ya. Sebenarnya itu selisihnya ya nggak seberapa sih. Kalau yang VIP itu 460, kalau ini 410. Nah yang ekonomi itu 320. Nah berhubung Mas Rio kemarin kan ekonomi, cuman upgrade ke kelas 1, itu tidurnya di sini teman-teman. Ini. Nah ini sebenarnya itu kalau tampilan awalnya ini itu bukan kasur seperti ini, tapi ini itu sofa lurus. Coba kita itu alihin ke kayak pengaturan awalnya ya. Kita dorong. Nah, kalau untuk awalnya pas masuk kamar pertama ya seperti ini. Nah, cuman karena Mas Rio upgrade ke kelas 1 ini, jadi ini dibuat kasur. Dan Mas Rio nggak dapat bantal. Oke, di samping sini ini ada lemari. Ini tempat untuk nyimpan barang-barang ya. Oh, ini lihat. Dan di sini sudah disediakan jaket keselamatan untuk 3 orang. Dan di sini dekat pintu ini ada buat nyalain lampu. Terus samping sini ini untuk variasi kamarnya ya standar aja ya, ini ada lukisan khas Jepang gitu. Terus oh ya ini ada yang lupa ini. Ini buat ngatur suhu AC-nya. Ini udah mentokin 5, tapi kalau siang ya masih kayak sedikit hangat. Nah ini kan kalau seperti ini itu kan masih kondisi siang ya, kalau buat kondisi nyantai. Nah kalau buat kondisi tidur, sekarang coba kita tutup tirainya, terus kita nyalain lampunya. Nanti menarik kok ini. Kita tutup dulu. Nah kalau udah kita tutup, ini tuh lihat, ini ada lampu.
Ini nyalainnya itu diputer ya. Ini diputer ke kiri, semakin ke kiri jadi semakin terang, lihat. Nah, seperti ini. Nah, terus minusnya di sini itu lampunya yang nyala cuma satu ya. Yang satu sana ini tuh nggak bisa nyala. Tuh kan, saya putar-putar nggak bisa nyala. Mungkin lagi ada kendala ya lampunya yang ini. Terus ini kalau mau tidur ini dimatiin. Wah, ini nyaman banget sih. Kalau kayak seperti ini kondisinya bakalan betah tidur ini. Oke, kita buka lagi ya biar terang. Wah. Ini padahal di luar ombaknya lumayan besar loh. Tapi kapalnya ini masih nyaman ya diduduki. Ini untuk lantainya ini juga dilapisi karpet ya. Jadi ini kemarin Mas Rio, Mas Andriawan itu kayak terbawa kebiasaan kalau masuk lewat karpet itu kan lepas sandal ya. Lepas sendal ya. Jadi sendalnya ditaruh luar gitu. Overall untuk menurut saya ya, untuk harga tiket 410.000 perjalanan dari Surabaya menuju Makassar itu sangat worth it ini ya. Terus yang bikin saya seneng lagi yaitu persyaratan naik kapal ini itu tidak terlalu ribet, hanya rapid antigen sama surat vaksin minimal dosis 1. Kalau naik pesawat kan, kalau masa PPKM gini kan harus wajib PCR ya, kan PCR mahal gitu. Overall ini mantep sih, recommended untuk teman-teman yang mau pulang kampung ke Makassar atau dari Makassar ke Surabaya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya untuk video part 1-nya. Nah, untuk review kapalnya lebih detail secara keseluruhan nanti akan ada di video part 2. Oke, buat teman-teman lanjut nonton video part 2 ya.